Setiap orang wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak menyusahkan orang lain. Ketika kamu ketemu sama gebetan, PDKT, kamu harus nilai dia bertanggung jawab nggak sama dirinya sendiri dan dia menyusahkan orang lain atau enggak. Karena itu akan ngaruh sama kamunya nanti. Jadi kalau misalnya dari pas PDKT aja dia sudah pinjam uang, itu artinya apa? Artinya dia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dia menyusahkan orang lain. PDKT kita konteksnya mungkin kenalnya belum lama ya. Kenalnya mungkin baru 1-2 minggu. Mungkin akrab baru di chatting doang. Mungkin belum pernah ketemu malah. Tapi dia sudah berani minjem uang. Dia padahal masih orang asing kan istilahnya. Kenalnya belum lama. Itu berarti artinya apa? Dia nggak tahu malu. Dia mukanya tembel. Kalau dia sudah nggak tahu malu gitu, itu artinya apa? Sudah biasa. Berarti dia sudah pernah, sudah beberapa kali melakukan hal seperti itu. Berarti dia sudah sering minjem uang. Entah sama temennya, sama saudaranya, sama orang-orang yang dia kenal juga mungkin lewat Tinder, lewat sosial media. Oke? Makanya dia sangat biasa sekali. Makanya dia nggak merasa nggak enak hati gitu loh. Kalau orang normal rasanya yang mengerti etika sosial akan merasa nggak enak hati gitu. Aduh, kok baru kenal udah minjem uang ya gitu. Ya itu akan ngerasa nggak enak hati gitu. Ada rasa nggak nyaman gitu. Takut malu, takut dicap buruk gitu. Nanti orang pikir apa ya kalau gue pinjem uang gitu. Padahal kita baru kenal ya, nanggap nggak? Kalau orang yang normal akan berpikir seperti itu. Tapi kalau orang yang sampai berani minjam uang akhirnya berarti dia sudah tidak pernah lagi memikirkan hal-hal tersebut. Berarti dia sudah biasa melakukannya. Dan kalau dia sudah biasa melakukannya, apalagi dia juga berani meminjam uang sama orang yang belum begitu dekat, belum begitu kenal, atau belum pernah ketemu. Itu berarti sebelumnya dia pinjam di tempat-tempat yang lain sama saudaranya, sama temennya, itu nggak dibayar. Ya, dia nggak bayar hutangnya, dia nggak balikin hutangnya. Jadi dia pinjam sama temennya si A, dia sudah pinjam terus dia nggak balikin. Kalau orang belum balikin utang, berarti nggak bisa minjem lagi sama orang itu, bener nggak? Ya, kamu minjem sama si A, pinjam 100.000 misalnya buat isi pulsa misalnya. Terus kamu nggak balikin. Lah kamu nggak mungkin pinjem ke si A lagi dong, bener nggak? Kamu jadi pinjemnya ke si mana? Ke si B. Kamu pinjam lagi si B 100.000, kamu nggak bayar, nggak bisa pinjam ke si B lagi, kamu jadi pinjemnya ke si C. Nangkep nggak? Semua teman-temannya sudah dipinjemin duitnya dan nggak ada yang balik. Akibatnya dia terpaksa meminjam uang pada orang asing, pada kamu yang baru dikenalnya di sosial media, di Tinder, di mana? Ya, yang baru chattingan doang, belum deket, belum akrab ya, yang baru ketemu sekali doang mungkin, dia minjem sama kamu karena teman-teman dia, orang-orang deket dia semua sudah dipinjemin semua, dia nggak bisa minjem lagi karena belum bayar. Ini logika sederhana loh, oke? Kamu juga punya temen yang seperti itu kan, kerjaannya ngutang ke sana kemari kagak dibayar dan sampai akhirnya dia harus ngontekin mungkin teman-teman lama, teman lama yang teman SMP, teman SMA nggak pernah kontekan, tiba-tiba dikontek gitu. Buat apa? Buat minjem duit. Kamu juga pernah punya teman seperti itu. Jadi begitu kamu ketemu sama gebetan yang seperti itu, udah langsung lampu merah. Nggak penting seberapa cantiknya dia, seberapa gantengnya dia, seberapa gayanya meyakinkan. Gitu kan, mungkin kadang-kadang dia enggak, uang aku masih dalam bentuk dolar, susah untuk nukernya gitu, kamu transferin dulu pakai rupiah karena aku butuh rupiah. Jadi dia bergaya-gaya dia sebenarnya kaya gitu, cuma uangnya lagi beku, nggak bisa cair gitu misalnya. Aduh. Bullshit, jangan didengerin gitu, oke? Kalau saya punya masalah seperti itu, uang saya dolar semua ya, uang saya PayPal semua misalnya, susah cair dalam rupiah, saya nggak akan minta tolong sama orang yang baru saya kenal 1-2 minggu, nangkep nggak? Saya akan minta tolong sama temen akrab saya akan minta tolong sama Lex mungkin, saya akan minta tolong sama papa saya, mama saya, saudara saya, nangkep nggak? Kalau sampai saya minta tolong sama orang yang baru kenal, itu udah pasti bohong punya gitu.
ya itu udah pasti niatnya minjem duit terus nggak dibalikin gitu, niatnya nipu. Biasa kalau gebetan, apa sih yang dilakuin oleh gebetan belum pacaran, minjem uang, terus juga apa minta dibeliin barang, mungkin yang minta dibeliin pulsa, minta isiin GoPay dan segala macem. Itu udah red flag. Kalau kamu masih mau ladenin iseng, apalagi misalnya jumlahnya cuma kecil ya, buat kamu santai gitu. Misalnya cowok nih, biasanya cowok, gebetannya cewek, cantik lagi, terus minta isiin GoPay misalnya. Sorry aku belum sempet ke ATM misalnya, alasannya begitu. Kalau kamu masih mau lanjutin gitu, silakan, tapi jangan dijadiin pacar istilahnya ya. Ingat yang model begini nanti bakalan nyusahin kalau jadi pacar. Jadi kalau kamu mau lanjutin ya kamu dengan berharap oke, gue isiin GoPay, mungkin besok gue bisa lebih deket sama dia, kita bisa TTM-an doang misalnya, ya silakan gitu. Silakan, itu hak kamu, itu uang kamu. Tapi saya cuma kasih tahu aja, yang model begitu jangan dipacarin, jangan diseriusin, apalagi dinikahin gitu. Gua jamin lu pasti nyesel. Karena orang-orang seperti ini, dia bukan sedang mencari pasangan hidup, dia bukan sedang mencari cinta, dia sedang mencari bantuan sosial, dia sedang mencari donatur. Dan mereka memangsa, mengerjai orang-orang yang ngarep sama dia, orang-orang yang kelihatannya baper, orang-orang yang kelihatannya suka sama mereka, ngejer-ngejer mereka gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter di sini, harus pakai logikanya ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak baper ya nggak ngarep sih, sebenarnya itu semua masuk di logika dan kamu mudah. Contohnya nih ya, cowok nih, ada yang minjem duit ke kamu, cewek baru kenal, tapi dia ceweknya jelek, kamu pasti akan dengan sangat mudah untuk mengatakan tidak. Ya kan, sama cewek juga sama gitu kan, ada cowok gitu kan jelek gitu kan minjem uang sama kamu dengan sangat mudah mengatakan tidak. Nah tapi begitu yang minjem uang itu cantik misalnya, ganteng, orangnya keren, wangi, fun, seru dan segala macem ya, itu di situ baru deh kasih nggak ya, otak kamu jadi bego. Makanya di sini saya ingetin, kalau orangnya sudah tidak bertanggung jawab atas diri sendiri dan menyusahkan orang lain, itu tanda-tanda lampu merah agar tidak dijadikan pacar, agar tidak diseriusin. Mau iseng-iseng doang terserah. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.